Yang membuat fase ini semakin berat adalah karena kesalahan kecil terasa sangat besar. Salah ambil keputusan sekali, satu pengeluaran impulsif, satu bulan lengah, bisa menghapus progres yang sudah kamu bangun berbulan-bulan. Itulah kenapa banyak orang merasa frustasi, seolah selalu mengulang dari titik yang sama. Di fase ini, setiap rupiah terasa seperti perjuangan, karena uang belum bekerja untukmu, kamulah yang bekerja untuk uang. Dan memahami kenyataan ini penting, supaya kamu berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai melihat bahwa beratnya perjalanan ini memang bagian alami dari proses. Selain tantangan finansial yang terlihat, ada satu hal lain yang sering tidak disadari, tapi justru sangat menentukan. Perang di dalam pikiran. Di fase menuju 100 juta pertama, masalah terbesar seringkali bukan angka di rekening, melainkan cara otak kita merespons uang itu sendiri. Otak manusia pada dasarnya tidak dirancang untuk menunda kesenangan. Ketika kamu melihat sesuatu yang diinginkan, otak langsung mencari alasan untuk memuaskannya sekarang, bukan nanti. Dan saat uang masih terbatas, godaan ini terasa jauh lebih kuat. Setiap pilihan terasa emosional karena dibaliknya ada kelelahan, rasa pantas, dan keinginan untuk memberi hadiah pada diri sendiri setelah bekerja keras. Di saat yang sama, tekanan sosial ikut mengeruh keadaan. Kamu melihat kehidupan orang lain, pencapaian mereka, gaya hidup mereka. Tanpa sadar, kamu mulai mengukur keberhasilanmu dengan standar yang bukan milikmu. Padahal kamu tidak pernah benar-benar tahu cerita di balik angka dan pencapaian yang mereka tampilkan. Tapi perbandingan itu tetap bekerja pelan-pelan, menekan dan menggerogoti rasa cukup. Ada juga ketakutan yang jarang dibicarakan. Takut kehilangan uang yang sudah susah payah dikumpulkan. Setiap rupiah terasa berharga sehingga kamu menjadi terlalu waspada. Bahkan kadang lumpuh dalam mengambil keputusan. Takut salah langkah, takut menyesal. Akhirnya, kamu tidak bergerak sama sekali atau justru mengambil keputusan berdasarkan rasa takut, bukan perhitungan yang tenang. Di titik inilah banyak orang terjebak dalam siklus yang melelahkan. Bukan karena mereka tidak tahu harus bagaimana, tapi karena emosi terus-menerus ikut campur dalam setiap keputusan. Dan ada satu kalimat sederhana yang merangkum semua ini. Semakin sedikit uangmu, semakin emosional keputusan finansialmu. Memahami ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk sadar bahwa apa yang kamu rasakan adalah manusiawi. Lalu, pelan-pelan, sesuatu mulai berubah. Bukan tiba-tiba hidup jadi mudah, bukan juga karena masalah langsung hilang. Tapi tepat di sekitar titik ini, cara pandangmu terhadap uang mulai bergeser. Bukan lagi soal seberapa cepat uang itu bisa dihabiskan, melainkan apa yang bisa ia lakukan jika dikelola dengan tenang. Pertanyaan di kepalamu tidak lagi sekedar apa yang bisa saya beli dengan uang ini, tapi berubah menjadi bagaimana uang ini bisa berkembang. Ada jarak emosional yang mulai terbentuk antara kamu dan uangmu. Kamu tidak lagi bereaksi setiap kali uang datang atau pergi. Kamu mulai berpikir sebelum bertindak. Di titik ini, fokus juga bergeser dari konsumsi ke alokasi. Uang tidak lagi dilihat sebagai alat pemuas keinginan sesaat, tapi sebagai sumber daya yang punya tugas. Setiap rupiah mulai diberi peran. Ada yang disimpan, ada yang dipersiapkan, ada yang direncanakan untuk masa depan. Bukan karena kamu berubah jadi orang yang pelit, tapi karena kamu mulai menghargai proses yang sudah kamu lalui untuk sampai sejauh ini. Yang paling penting, caramu mengambil keputusan ikut berubah. Dari yang sebelumnya reaktif, sekarang menjadi lebih strategis. Kamu tidak lagi mudah panik saat ada pengeluaran tak terduga. Kamu tidak lagi terlalu tergoda saat melihat peluang yang belum kamu pahami. Kamu mulai sadar bahwa ketenangan adalah aset yang sangat berharga dalam mengelola uang.